Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ialah zat yang maha kuat, yang kuat selain Allah ialah lemah. Ialah zat yang maha kaya, yang kaya selain Allah ialah miskin. Ialah zat yang maha mengetahui, yang mengetahui selain Allah ialah para pencari pengetahuan. Salawat berbingkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Muhammad SAW, kepada para sahabat, para keluarga, dan semoga percikan rahmatnya sampai kepada kita semua, ya insya Allah sampai hari ini masih istiqomah jalannya. Saudara-saudariku sekalian yang kucintai karena Allah, saat ini kita sedang diperhadapkan dengan sebuah wabah COVID-19 yang tidak pernah terduga dan diprediksi sebelumnya. Kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kita lakukan di luar rumah seperti bersekolah, bekerja, berbelanja, qadarullah sekarang harus kita lakukan dari rumah dan semuanya serba online. Berita kericuhan terjadi di mana-mana, perdebatan, saling sindir, kemudian saling memojokkan pihak ini dan pihak itu tersebar di berbagai sosial media, juga status-status keluh kesah. Lantas, bagaimana sebaiknya kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini yang semuanya serba kesulitan? Yang terpenting kita tidak termasuk dalam orang-orang yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Jadi yang pertama itu kita harus bersabar. Sebagai seorang mukmin, kita seharusnya senantiasa bersabar ketika sedang ditimpa kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur dan itu adalah bernilai kebaikan untuknya. Dan jika ia mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar dan itu pun kebaikan untuknya. Orang-orang yang beriman akan senantiasa bersabar ketika ditimpa kesulitan. Karena iman itu dibangun atas dua unsur, yakni yakin dan sabar. Kenapa sabar? Karena kesabaran bisa membuat seseorang melaksanakan perintah Allah dan menahan diri dari larangannya. Apalagi di situasi seperti sekarang ini, begitu banyak kasus PHK terjadi di mana-mana, dan ketika seorang kepala keluarga yang punya tuntutan harus menafkahi istri dan anak di rumah, kemudian dia tidak bersabar dengan ujian yang Allah berikan saat ini, tidak bersabar dengan kesulitan yang sedang dihadapi saat ini, tentu dia pasti akan memilih jalan mencari nafkah yang tidak halal alias yang haram. Di surah Al-Baqarah juga di situ ayat 155 di kalimat terakhir Allah katakan, dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Jadi kita harus senantiasa bersabar dan insya Allah nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah ikhtiar. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh meninggalkan ikhtiar. Sekarang banyak yang mengatakan, saya mah tidak takut sama corona, saya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, saya akan terkena. Kalau Allah tidak berkehendak, saya tidak akan terkena. Sebenarnya kalimat ini tidaklah salah, hanya saja sedikit keliru penempatannya. Kenapa? Karena tawakal itu harus didahului ikhtiar. Bukankah di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 sudah jelas Allah katakan, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum ia mengubah keadaan yang ada pada dirinya. Jadi tidak bisa kita hanya duduk diam kemudian berharap tiba-tiba kita akan terlindungi atau kita menjerumuskan diri kita karena kita yakin bahwa Allah sayang sama kita, Allah tidak akan. Itu sebenarnya keliru. Bukankah pada zaman Rasulullah juga pernah terjadi wabah dan para sahabat melakukan ikhtiar? Sabda Rasulullah tentang wabah yang pernah terjadi waktu itu di negeri Syam,
Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu mendengar wabah menimpa suatu negeri, janganlah kamu memasukinya, dan jika kamu berada di dalamnya, janganlah kamu keluar untuk lari darinya." Ini sejalan bukan dengan anjuran pemerintah saat ini, yang di tengah pandemi ini pemerintah melarang, menganjurkan kalau bisa tidak perlu kita melakukan perjalanan berpindah kota kalau tidak terlalu penting. Kemudian yang ketiga adalah doa yang harus berdampingan dengan ikhtiar tadi. Sebagai seorang muslim, kita yakin dan percaya apa yang terjadi saat ini, wabah yang terjadi saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah datangnya dari Allah, dan hanya Allah lah yang mampu mengangkatnya. Jadi cara kita untuk meminta Allah segera mengangkat wabah yang saat ini sedang terjadi, yaitu dengan berdoa. Berdoa juga sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Kita berharap perlindungan dari Allah selain kita berusaha tadi, karena meskipun kita sudah berusaha tapi kita tidak berdoa, itu artinya kita adalah manusia yang sombong. Di dalam Al-Quran juga pernah Allah katakan bahwa Allah akan memasukkan manusia yang enggan berdoa ke neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Kemudian yang terakhir ialah senantiasa berbagi. Di situasi seperti sekarang ini yang semuanya serba kesulitan, Allah ingin melihat apakah kita sebagai seorang muslim yang baik senantiasa masih ingin berbagi, karena berbagi ketika kita merasa kelebihan itu sudah biasa, bukan? Namun yang menjadi pertanyaan itu ketika sekarang semuanya dari kalangan bawah sampai kalangan atas semuanya terdampak. Jadi apakah kita masih mau peduli dengan orang lain? Tapi alhamdulillah yang saya lihat begitu banyak aksi berbagi di jalan-jalan, berbagi APD kepada para tenaga kesehatan yang membutuhkan, kepada tetangga yang mungkin lebih terdampak dari kita. Bukankah kita dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan? Dan Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang mengangkat kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan melapangkan urusannya di akhirat kelak. Siapa sih yang gak mau dilapangkan urusannya di akhirat kelak? Saudara-saudaraku sekalian yang kucintai karena Allah, jadi itulah tadi sikap yang sebaiknya kita sebagai seorang muslim lakukan ketika menghadapi situasi seperti sekarang ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang saya sebutkan tadi, yaitu orang-orang yang senantiasa bersabar, kita senantiasa berikhtiar, melakukan tindakan pencegahan, mengikuti anjuran pemerintah. Kemudian yang ketiga, senantiasa berdoa, meminta Allah segera mengangkat musibah ini, Allah melindungi kita dan keluarga. Kemudian yang terakhir ialah senantiasa berbagi. Itu sebagai bentuk syukur kita, meskipun kita sedang dalam kesulitan. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.